Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Tekim Syafiq, saya dari Prodi PGSD Fakultas IKIP Universitas Tanjung Pura. Oke, kali ini kita bicara santai dulu mengenai konsep dasar IPS. Apa itu IPS? Mengapa harus belajar IPS? Dan IPS itu kayak apa gunanya, itu akan kita bahas. Oke. Kita harus tahu dulu IPS itu adalah apa. Oke, IPS itu adalah ilmu pengetahuan sosial. Bedanya IPS dengan ilmu lain itu, IPS itu gabungan dari beberapa ilmu. Dan tujuan IPS itu utamanya bukan untuk diketahui saja, tapi untuk diajarkan. Memang dari awal IPS itu diciptakan untuk membina masyarakat, membina seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam masyarakat. Dan apa buktinya kalau IPS itu adalah ilmu pembinaan? Itu ada 7 subbidang, yaitu hukum, geografi, psikologi, ekonomi, politik, hukum, dan antropologi. Ketujuh ilmu ini adalah ilmu yang disiapkan dalam IPS untuk membimbing anak-anak untuk supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Urgensinya apa bagi guru SD untuk mempelajari IPS ini? Siswa sekarang itu siswa SD itu adalah fase paling dasar dalam perkembangan kehidupan. Soal manusia itu kalau usia 6-11 tahun itu bisa kita kembangkan. Dan cara mengembangkannya salah satunya selain dengan pelajaran agama adalah dengan mempelajari yang namanya IPS. Oke. Misalnya nih, kita ingin membimbing anak supaya dapat berinteraksi sosial dan baik, maka kita akan mengajarkannya IPS dalam subbidang sosiologi. Itu contohnya. Jadi cara membentuknya ya IPS. Lalu yang kedua, mencegah kemerosotan budaya. Karena zaman sekarang ini budaya semakin menjamur. Itu bukan budaya lokal tapi budaya luar. Apalagi yang budaya Jepangan apa lain-lain. Jadi daripada kita membiarkan budaya itu menjamur, lebih baik kita mempertahankannya. Dan yang paling penting untuk kita fokuskan adalah bagaimana cara kita mempertahankan budaya itu pada anak-anak SD. Jadi anak-anak SD itu harus tahu nilai-nilai luhur. Anak SD harus tahu bahwa kita itu gak boleh terlalu memuja budaya luar. Lalu yang ketiga adalah pengembangan potensi anak. Karena zaman semakin berkembang, maka seluruh rakyat itu harus berkembang, bahkan anak-anak juga harus berkembang. Pertanyaannya lagi adalah, potensi apa yang harus dikembangkan? Ini kan ada 3 potensi khususnya, yaitu beradaptasi dengan lingkungan, berkaitan dengan masalah sosial, dan problem solving atau penyelesaian masalah. Setiap manusia akan kena masalah, dan problem solvingnya itu harus diasah. Dan IPS akan mengasah itu dengan subbidangnya, semua subbidangnya. Makanya kita tuh sebagai guru SD itu wajib mempelajari IPS. Karena gimana Anda mau mengembangkan masyarakat jika Anda sendiri tidak mempelajari IPS? Gimana? Apalagi kalau Anda mau mengembangkan insan-insan yang masih kecil dan masih dasar. Ini adalah tugas kita guru SD. Pengertian fakta, konsep, prosedural, dan metakognis ini juga penting untuk diketahui. Walaupun bagi orang awam itu sama, tapi sebenarnya berbeda. Seperti Indomie dan mie sedap. Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Yono 2004 halaman 8. Pendapat senada dimulakan juga oleh Nur Hadi. Artinya apa? Ini tuh fakta, itu adalah hal yang betul-betul terjadi dan tentu saja ada buktinya. Bukti ilmiahnya itu adalah bukti-bukti beberapa penelitian. Misalnya minyak bumi itu tidak dapat diperbaharui. Apa buktinya? Ya tentu saja buktinya adalah ternyata minyak bumi adalah hasil dari pengendapan fosil bertahun-tahun, bukan bertahun-tahun, berjuta-juta tahun. Pertanyaannya gimana? Seandainya minyak bumi hari ini, besok apakah besok kita akan dapatkan fosil yang baru? Oh tentu tidak. Yang kedua adalah konsep. Konsep adalah istilah atau definisi menggambarkan sesuatu secara abstrak, suatu kejadian menjadi objek yang dapat dikaitkan dengan beberapa kejadian yang punya keterkaitan. Artinya, sederhananya, konsep itu gambaran mengenai suatu objek secara umum.
Saya ingin membuat benda yang dapat menerangi ruangan. Tidak jelas. Bagaimana cara memperjelasnya? Kita harus membuat sebuah konsep. Saya harus membuat konsep di mana konsep ini dapat menerangi ruangan. Apa nama alat yang ini? Maka diciptakanlah konsep lampu. Contoh lagi jarak misalnya. Saya pergi dari warung A ke warung B. Tidak mungkin saya bilang, kamu anunya ke sana itu bapak anu gitu. Tidak mungkin kan. Harus ada konsepnya. Maka diciptakanlah konsep jarak. Ada meter, ada kilometer, ada dekameter dan lain sebagainya. Lalu ada prosedural. Prosedural itu langkah-langkah. Misalnya Anda ingin buat Indomie, apa langkah-langkahnya? Itu prosedural. Harus artinya melakukan satu secara berurutan. Metakognisi artinya berpikir mengenai berpikir. Misal, saya suka bubur diaduk. Oke. Kalau orang dengan yang sedang menggunakan metakognisi, dia akan berpikir seperti ini. Mengapa orang itu berpikir bahwa bubur itu enaknya diaduk? Itu metakognisi. Apakah perlu melakukan hal seribet itu? Perlu. Misal guru mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan selama 1 semester, itu metakognisi. Guru tuh berpikir bagaimana caranya supaya siswa itu mampu berpikir lebih paham lagi tentang IPS, tentang IPA. Mereka itu menggunakan metakognisi. Guru SD harus punya metakognisi. Gimana kita memahami murid kita kalau kita tidak tahu cara mereka berpikir? Lalu ada pengertian konsep. Konsep itu ya saya bilang tadi abstraksi. Oke, mungkin saya akan jelaskan lebih lagi. Ibu makan nasi kuning. Oke, sekilas ini sederhana. Tapi apakah saya membuat kalimat ini tanpa konsep? Tidak, saya menggunakan konsep kok. Subjek, predikat, objek. Subjek yang ibu, predikatnya makan, objeknya itu nasi kuning. Bayangkan, kalimat sesederhana ini harus ada konsep supaya orang tuh lebih mudah memahami diri kita. Apalagi guru SD yang harus membuat RPP, membuat kelas itu menjadi asik, menarik, menambah wawasan untuk mengajarkannya kepada orang lain, punya konsep. Segala konsep guru SD harus ada. Itulah konsep penting untuk dimiliki, dan ciri-cirinya tentu saja abstrak. Ciri-cirinya abstrak, ada dalam pikiran kita, ada gambarannya. Kumpulan karakteristik, segala kumpulan ciri-ciri komponen ada dalam otak kita. Personal, dari diri kita sendiri. Yang keempat, diperoleh melalui pengalaman. Kita punya pengalaman, kita terus belajar, akan menciptakan sebuah konsep. Dan yang kelima, mempermudah komunikasi. Komunikasi itu harus dipermudah, dan cara pemudahnya adalah konsep. Oke, mungkin ada fakta menarik, yaitu hubungan konsep dan fakta itu apa sih? Misal, terdapat tolong kayak loh. Oke. Lantas gimana cara membuat konsep? Ya, cara membuat konsep ini saya sebut sebagai prosedural konsep. Sudah ada sebutannya sebenarnya dari materi IPS. Caranya adalah, yang pertama, Anda harus punya pengalaman. Pengalaman apa yang pernah Anda alami? Itu yang pertama. Yang kedua adalah amati contoh terkait dengan konsep. Saya mau membuat lampu. Pengalaman saya melihat, kalau cahaya itu bersifat menerangi. Kalau listrik itu arusnya itu ada 2 jenis. Nah, itu pengalaman yang saya miliki. Dan saya mengamati contoh lain, seperti saya mengamati contoh bagaimana bulan menerangi bumi, terus bagaimana sungai memiliki arusnya sendiri. Itu contohnya misalnya. Yang ketiga, mengumpulkan contohnya. Cahaya itu di fisika. Saya ingin tahu bagaimana dampak lampu terhadap kegiatan masyarakat. Saya kelompokkan ke sosial, kelompokkan terus supaya enak mengingatnya. Membuat abstrak mengenai ciri-ciri konsep tersebut, membuat gambaran. Lalu yang kelima, terapkan ke situasi baru. Artinya Anda berusaha berinovasi. Apakah penting untuk guru SD seperti ini? Penting juga. Guru SD itu harus bisa membuat suatu konsep. Karena guru SD dituntut untuk kreatif. Anak-anak itu akan terus berkembang, tidak stagnan. Maka kita guru juga harus berkembang. Ada juga namanya esensi sosiologi, dan ini sangat penting. Beberapa konsepnya adalah sosialisasi. Setiap manusia belajar mengenai nilai-nilai dan norma dalam masyarakat. Entah diajarkan orang atau mungkin dia belajar mandiri. Status sosial itu suatu tingkatan atau posisi seseorang dalam masyarakat, itu penting. Yang ketiga, peran sosial.
Itu perilaku seseorang yang menempati tempat sosial tertentu atau peran tertentu, misalnya petani, pedagang, dan lain-lain. Yang keempat adalah kelompok sosial, kumpulan peran sosial. Yang kelima, institusi sosial, sistem terorganisir, tapi yang didirikan untuk memenuhi tujuan masyarakat, misalnya LSM atau DPR dan lain-lain. Yang keenam, kultur atau warisan sistem nilai, norma, dan keyakinan turun-temurun. Contohnya mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu adalah contoh dari kultur. Nilai-nilai adat, contohnya gotong royong, itu adalah kultur. Lalu ada stratifikasi sosial, artinya apa? Membagi lapisan masyarakat berdasarkan kekuatan, kekayaan, dan prestis. Contohnya masyarakat kelas atas, masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas bawah. Itu adalah contoh stratifikasi sosial, pembagian tingkatan. Tentu saja ada ruang lingkup dan esensial sosiologi, yaitu sesuai namanya dan definisinya bahwa sosiologi itu memiliki ruang lingkup berhubungan dengan masyarakat, ada interaksi, perubahan, bahkan masalah yang muncul dalam masyarakat yang ada. Sosiologi itu adalah esensi kita. Maksudnya esensi kita bagaimana? Esensi kita mempelajari masyarakat bekerja itu bagaimana. Karena masyarakat tidak bekerja secara berantakan. Masyarakat itu ada cara kerja sendiri. Bagaimana dia diatur oleh Tuhan, kita harus mempelajarinya. Terus saja berbeda dengan psikologi. Psikologi itu cuma mempelajari individu. Oke, mungkin saya ada fakta menarik. Ternyata fakta dan konsep itu ada hubungannya. Kenapa? Misal saya mau menyampaikan suatu berita tentang bahwa air masak itu bisa dimakan. Atau misalnya saya ingin membuat berita tentang telah terjadi korupsi di kantor lurah. Saya punya bukti. Nah, bagaimana cara saya menyampaikannya? Itu menggunakan konsep kalimat supaya orang percaya dengan saya. Karena kalau saya tidak menggunakan konsep, maka saya tidak akan bisa dipercaya oleh orang lain. Begitulah hubungan antara konsep dan fakta. Jadi kesimpulannya adalah guru SD penting untuk mempelajari yang namanya fondasi IPS. Semua unsur tadi seperti baik prosedural, fakta, metakognisi, serta konsep dan IPS itu sangat penting untuk kita kaitkan dan kita pelajari. Dengan membentuk semua itu menjadi satu, itu kita akan menciptakan suatu pembelajaran yang efektif dalam tanda kutip pembelajaran IPS, sehingga kita dapat membina insan-insan kecil yang mungkin ini menjadi pribadi yang berwibawa di masa depan. Walaupun keluarganya adalah kunci utama, tapi kita sebagai guru juga harus membantu. Kita adalah orang tua kedua daripada yang namanya anak-anak sekolah dasar. Maka dari itu, ayo kita sebagai guru SD pelajari dengan baik-baik konsep dasar IPS ini. Saya Muhammad Eko Syafiq, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.